Kita habis melakukan lamaran. Lamaran. Oh, nggak bisa lo tangan. Oh iya, nanti kita mulai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum. Hello, welcome back to EBI Vlog. Masih bareng aku, Febrianti Tri Cahyani. Hari ini insya Allah aku akan sharing ke kalian semua mengenai pengalaman hari lamaran aku. Ini buat kalian-kalian di masa depan yang nonton ini, kita sedang menghadapi wabah corona. Epidemi ya. Gimana pesan-pesannya, Bu? Ya tapi corona tidak menghentikan. Yeah. Oh iya, jadi hari lamaran aku itu bertepatan pada tanggal 22 Maret 2020. Jadi kayak ala-ala gitu, 22-202. Nah, kenapa sih aku milih tanggal itu? Karena hari itu juga adalah hari yang spesial banget buat ibu aku. Jadi buat aku itu berulang tahun pada hari itu, tepatnya di 22 Maret, dan aku juga pengen sekalian ngerayain lamaran aku bersama hari ulang tahun ibu aku. Tepatan dengan hari ulang tahun atau hari spesial ibu aku, hari lamaran aku itu terjadi pada saat kondisi coronavirus mulai expose di Indonesia. Oleh karena itu ada beberapa hal yang tiba-tiba harus dirubah, dan juga ada beberapa hal yang perlu diperundingkan kembali antara keluarga aku dan keluarga calon tunangan aku. Kalian udah pada tahu belum siapa? Kalau sekarang udah tunangan ya, tunangan aku. Ini dia orangnya. Namanya Muharrem Matahari Wicaksono. Dan kalau kalian mau tahu cuplikan kita selama 1 tahun menjalani hubungan, bisa langsung aja ke channel YouTube-nya dia. Oke, selanjutnya aku mau jelasin sekarang, karena ini judulnya adalah lamaran pada saat coronavirus. Jadi aku mau jelasin apa sih perbedaan lamaran pada saat corona dan tidak. Hal yang harus dirubah karena adanya coronavirus ini. Nah, yang pertama paling gak enak banget itu adalah ketika pengumuman tidak boleh keluar rumah, mulailah berdatangan beberapa teks dari teman-teman aku. Contohnya seperti ini. 1, ini sahabatku. 2, sahabatku lagi. Akhirnya bikin sedih. Apalagi ternyata pas banget banyak juga orang yang ngabarin aku gak bisa datang pada hari H. Itu nyakitin sih buat aku, karena aku berharap mereka hadir. Sebenarnya kalau bisa dibilang kenapa aku gak begitu takut, karena aku dan si pasangan aku ini sebenarnya orangnya kayak kita prinsipnya ya udah, kalau imun kita kuat ya nggak masalah. Cuma kan yang jadi perhatian itu ketika adanya orang tua. Nah, jadi itulah yang menjadi pertimbangan. Nah, tapi sebelumnya kita juga mengantisipasi. After kita mengirim undangan ke orang-orang, setelah kita tahu adanya lockdown di beberapa daerah itu, kita juga akhirnya mengirim lagi teks yang bertuliskan seperti berikut ini. Di situ menurut kami udah cukup, karena sebenarnya ketika kalian aware sama yang namanya coronavirus ataupun orang tua kalian di sekitar kalian yang mungkin akan terkena imbasnya, yang imunnya nggak sekuat kita yang masih muda. Karena aku menjelaskan ya, kalau kalian merasa sehat dan yakin mau datang, silahkan datang. Yang tidak ya tidak gitu. Seharusnya kalian juga udah ke-trigger sih, kayak misalnya oke, gue ngerasa gue ada flu, atau gue ngerasa gue batuk, gue ngerasa badan gue anget, yaitu kalian gak usah datang gitu. Nah, hal kedua yang menyedihkan ketika orang gak banyak datang, otomatis aku harus berpikir, oh berarti catering gak akan sebanyak apa yang aku pesan di awal.
dan aku harus menghubungi orang catering lagi yang notabene kalau misalnya catering itu takutnya udah dimasak atau bla bla bla. Itu sekitar H-2 sih, sekitar H-2 itu aku udah mikirin, oke, gue harus ikhlas dan menerima kalau orang yang datang gak akan sebanyak perencanaan awal. Aku mungkin mengurangi separuhnya catering yang tadinya aku pesan. Untuk detailnya berapa nggak usah ya. Ya intinya aku mengurangi separuh dari target awal aku. Nah ketiga ini mungkin ini harusnya pertama. Ketiga ini bukan impact sih, ini lebih ke hal yang aku dan pasangan aku harus diskusikan, yaitu tentang keluarga kami yang sedikit berbeda pendapat mengenai adanya corona ini di acara lamaran kami. Dan berhubung orang tuanya pasangan aku ini sedikit lebih tua dari orang tuaku, jadi kekhawatirannya itu lebih tinggi. Karena itu kita sempat ada sedikit saling bingung harus gimana. Nah, untuk kalian semua yang mau nikah ataupun lamaran pada saat itu, aku yakin kalian pun mengalami apa yang aku alami. Jadi benar-benar kayak aku sempat berpikir apa ditunda aja ya. Kayak kalau ditunda everything will be clear, nggak perlu ada perdebatan lagi. Tapi kalau aku nanya kayak ke ustazah atau ke ustadz, nggak baik untuk menunda hal yang baik, niat yang baik gitu. Jadi aku balik lagi ke situ, jangan ditunda. Dan aku pun sama pasanganku berpikir, satu, kalau aku menunda lamaran otomatis in the next stepnya untuk pernikahan kami, aku masih harus memikirkan lamaran aku yang seharusnya aku udah fokus ke nikahan aku. Itu yang membuat aku dan tunangan aku sekarang males gak sih, kita udah harusnya mikirin nikahan or planning for honeymoon, tapi kita masih mikirin lamaran. Jadi aku tetap melanjutkan lamaran itu. Dan kedua, ini masih bisa dirundingkan menurut kita. Dan untuk tingkat keparahan coronanya pun masih belum tinggi gitu. Dan sempat akhirnya aku pun nanya ibuku, nanya kakakku, ya udah lanjut aja tapi keluarga inti aja, seperti itu. Dan akhirnya dari pihak tunanganku pun oke, keluarga inti aja, tapi ternyata maksudnya dari pihak tunanganku ini keluarga inti ya cuma kayak kakak aja dan orang tua dan kakak dan dia gitu, yang otomatis akan dikit banget kan, kayak cuma kakak adik gitu. Akhirnya aku sama dia berunding lagi. Kita udah planningin ini dari minggu-minggu kemarin. Kayaknya kok nggak enak ya kalau misalnya cuma keluarga inti aja, berarti otomatis nggak ada acara dong, nggak ada rundownnya, nggak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu akhirnya oke, kita bikin yang tadi kita kirim ke orang-orang itu, antisipasinya seperti itu. Kayak gitulah ceritanya. Dan rundingannya lumayan lama sampai akhirnya tunanganku ini berhasil membujuk orang tuanya. Dan ternyata yang datang itu adalah yang hadir alhamdulillah ada 3.742. Dan itu versi lebaynya. Yang datang itu ya ternyata cuma keluarga inti aja pada akhirnya, tapi bukan keluarga inti kakak adik aja, bukan, tapi keluarga inti yang dimaksud di sini ada om, ada tante, ada sepupu ya. Tapi acara masih bisa berjalan dengan lancar dan hikmat, masih alhamdulillah sih sebenarnya. Dan satu hal yang paling penting, kita udah gak akan perlu lagi mikirin soal lamaran. Jadi begitu. Nah, untuk next stepnya kita tinggal mikirin soal pernikahan. Oke, back to the topic. Sekarang aku mau lanjut lagi untuk menceritakan ke kalian soal pemilihan vendor. Lagi sekarang aku mau ngasih tahu hal apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk persiapan lamaran. Nah, ini sebenarnya aku tuh nggak pakai WO atau wedding organizer ya.
aku cuma mengundang MC-nya itu adalah temen MC aku dulu waktu di Trisakti. Jadi aku ini mantan alumni Trisakti University. Nah, dan aku cuma nanya ke dia, gimana sih biasanya rundown lamaran itu seperti apa sih, urutannya kayak apa sih, karena menurut aku untuk lamaran belum terlalu memerlukan yang namanya wedding organizer. Nah, dan aku pun sebenarnya pengen tahu gimana sih effortnya kita ngurus lamaran sendiri. Dan ternyata itu sangat menarik, dan buat aku, karena aku orangnya sagala hoyong kalau bahasa Sunda itu, kalau aku segala macam mau BM, dan aku pengen everything should be perfect dan harus sesuai dengan kemauan aku. Karena itu aku coba cari semua vendor-vendornya sendiri. Nah, kalau buat aku, hal pertama itu dalam mencari vendor adalah jangan pernah capek, jangan mudah cepat puas. Jadi cari sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya dalam bahasanya, kalau aku lagi kerja itu cari benchmarknya yang banyak. Jadi aku merasa bersyukur banget aku punya yang namanya Instagram. Itu karena itu benar-benar menolong aku. Aku nyari semua vendor dari dekor, catering, terus what else, foto, dan undangan, terus ada lagi music, insight aku atau rekomendasi aku mengenai stylenya baju yang akan aku pakai nanti, dan juga baju yang akan calon aku pakai nanti. Make up, dan make up aku pecah banget sih kayaknya waktu pada saat lamaran itu kayak gini. Juga untuk seserahan aku sampai lupa. I'm a bit nervous about being here today. Aku bener-bener hampir rata-rata nemuin semuanya dari Instagram. Dan aku tuh ada kayak spend around 1 month, kayak cuma nyari-nyari aja. Kayak aku udah ketemu nih, aku suka misalnya sama vendor yang ini, tapi aku nggak berhenti di situ. Aku coba cari lagi sampai aku menemukan yang terbaik dan terutama harganya murah. Ya, jadi itu adalah cara-cara aku untuk memilih vendor dengan menggunakan Instagram. Dan sebenarnya aku pun sempat menghadiri wedding festival. Jadi yang aku temuin di wedding festival itu adalah untuk dekorasi aku, Adams Decor yang tadi. Nah itu, jadi kalian sebelum merencanakan sesuatu, coba juga cari list wedding festival atau wedding expo apa aja yang ada deket-deket tanggal lamaran kalian atau next stepnya nanti untuk tanggal nikahan kalian, karena kalian akan dapat promo pada saat wedding expo tersebut. Nah, setelah itu jangan lupa manfaatkan teman, karena tadi MC aku adalah teman, dan juga sebenarnya yang tukang foto itu dan video itu adalah teman aku juga. Jadi otomatis kalian akan mendapatkan harga pertemanan, begitu. Nah, aku udah jelasin tentang corona, udah jelasin tentang vendor. Kayaknya aku cukupkan dulu ya, karena aku tahu kalian juga pasti bosan kalau lama-lama dengerin video aku kan. Jadi aku harap kalian tetap stay in EBI Vlog, dan juga jangan lupa subscribe, jangan lupa follow juga Instagram aku, like, share, dan komen, itu penting banget. Oke, sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.